Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, bersyukur pada Allah SWT, yang mana pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan materi tentang ekonomi perbankan yang diampu oleh Bapak Dr. Alfon Setrianto, SEME. Seperti biasanya, saya akan mempresentasikan jurnal yang telah beliau lampirkan di e-learning untuk pertemuan ke-7 atau ke-9. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jurnal mengenai mengungkap hubungan kausal antara persaingan perbankan, perkembangan pasar saham dan asuransi serta pertumbuhan ekonomi di Eropa. Ini mana konten ini diteliti oleh Rudra dari India, Arvin dari Kanada, Nair dari Malaysia, dan Bennett dari Amerika Serikat, yang bersumber dari Science tahun 2020. Untuk abstrak dalam penelitian ini, bagaimana sebuah reformasi terjadi di Eropa dalam 2 dekade terakhir, terutama di sektor keuangan. Reformasi ini diawali untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana makalah ini meneliti masalah reformasi di sektor keuangan, diantaranya pasar saham, perbankan, dan industri asuransi. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel terkointegrasi, dan temuan mengungkapkan adanya hubungan kausal antar variabel, termasuk kausalitas dua arah jangka pendek terhadap pasar saham dan pasar asuransi maupun jangka panjang, yang terlihat dari persaingan perbankan maupun perkembangan asuransi serta perkembangan saham hingga pertumbuhan ekonomi di Eropa. Latar belakang dalam penelitian ini dilihat selama beberapa dekade terakhir, reformasi regulasi besar di sektor keuangan dilakukan oleh pemerintah Eropa yang menciptakan lingkungan ekonomi yang dinamis yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang kuat. Di antara berbagai reformasi yang dilakukan adalah salah satunya membentuk Single Supervisory Mechanism atau SSM untuk memastikan pengembangan sistem bukan Eropa yang sistematis dan sehat. Nah, ini dilakukan di berbagai negara di Uni Eropa. Kemudian lebih lanjut dilakukan untuk menghasilkan diversifikasi yang lebih besar pada sektor perbankan serta integrasi sektor keuangan, yang dimana reformasi ini digunakan untuk membuka layanan keuangan baru bagi para pelaku ekonomi melalui pasar modal dan industri asuransi. Hal tersebut juga dinikmati oleh para pelaku ekonomi, seperti halnya hasil yang dilihat pada aset bank umum sebesar 33 triliun euro pada tahun 2008 menjadi 28 triliun euro pada tahun 2015, berdasarkan hasil dari Constantio tahun 2016. Kemudian di sisi lain, aset dana pasar uang dan berbagai dana investasi meningkat dari 5,6 triliun euro pada tahun 2008 menjadi 11,4 triliun euro pada tahun 2015, dan meningkat dari 17% menjadi 40% dari total aset bank menurut Constantio tahun 2016. Perkembangan pasar dalam industri asuransi juga menghasilkan pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam industri perbankan. Pada tahun 2015, Uni Eropa memiliki pangsa pasar terbesar dalam pertumbuhan asuransi global, yakni sebesar 32%. Kemudian diikuti oleh Amerika Utara 31% dan Asia 30%, berdasarkan hasil publikasi dari Asuransi Eropa tahun 2016. Kemudian literatur ini juga memberikan dua pandangan yang berlawanan tentang hubungan antara pembangunan di sektor keuangan dan kinerja ekonomi. Yang pertama, pasar keuangan ditemukan sebagai penentu instrumental dalam proses pertumbuhan ekonomi.
Misalnya, wirausaha membutuhkan sumber keuangan untuk melakukan inovasi dan mengarah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian pertentangannya yang kedua adalah peningkatan kompleksitas pasar keuangan modern dapat memicu adanya krisis keuangan. Inilah risiko yang harus dihadapi di berbagai negara. Tinjauan literatur yang dimana dalam tinjauan ini ada 3 kemungkinan yang dilihat. Yang pertama ada kemungkinan kausal antara persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada kausalitas dan perkembangan pasar asuransi dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga ada perkembangan pasar saham terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, persaingan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat. Yang pertama adalah hipotesis penawaran yang menunjukkan bahwa persaingan perbankan merupakan persyarat yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada hipotesis permintaan yang menyatakan bahwa kausalitas berjalan dari pertumbuhan ekonomi hingga persaingan perbankan. Yang ketiga ada hipotesis umpan balik yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan persaingan perbankan dapat saling melengkapi dan memperkuat sehingga persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi dapat saling berhubungan. Yang keempat ada hipotesis netralitas yang menunjukkan bahwa persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi tidak saling berhubungan. Yang kedua ada kausalitas antara perkembangan pasar asuransi dan pertumbuhan ekonomi. Juga ada 4 hipotesis. Yang pertama hipotesis dari penawaran yang menunjukkan bahwa perkembangan sektor asuransi merupakan persyarat yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua hipotesis permintaan yang menyatakan bahwa kausalitas berjalan dari pertumbuhan ekonomi hingga perkembangan sektor asuransi. Yang ketiga, hipotesis umpan balik. Dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor asuransi dapat saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Yang keempat, hipotesis netralitas yang mendukung gagasan bahwa perkembangan sektor asuransi dan pertumbuhan ekonomi tidak saling bergantung satu sama lain. Yang terakhir ada kausalitas perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Ada hipotesis pertama yaitu dari sisi penawaran yang beranggapan bahwa perkembangan pasar saham merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi yang penting. Yang kedua ada hipotesis permintaan yang menunjukkan kausalitas berjalan dari pertumbuhan ekonomi hingga berkembangnya pasar saham. Yang ketiga ada hipotesis umpan balik yang dimana pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar modal dapat saling melengkapi dan memperkuat. Yang keempat ada hipotesis netralitas yang menunjukkan bahwa perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi tidak bergantung satu sama lain. Hipotesis data dan variabel. Yang pertama hipotesis ini karena melihat dari sisi kausalitas ada beberapa hipotesis. Dapat kita lihat di sini ada 12. Yang pertama ada persaingan perbankan tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh Granger. Yang kedua kebalikannya, pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan persaingan perbankan yang disebabkan oleh Granger. Kemudian yang kedua ada perkembangan pasar asuransi tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh Granger causality. Kemudian ini sebaliknya. Yang ketiga, perkembangan pasar saham tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh Granger. Ini adalah kebalikannya. Yang keempat A, perkembangan pasar asuransi tidak menyebabkan persaingan perbankan yang disebabkan oleh Granger. Kemudian ini adalah kebalikannya. Selanjutnya, perkembangan pasar saham tidak menyebabkan persaingan perbankan yang disebabkan oleh Granger. Ini adalah kebalikan dari hipotesis sebelumnya. Dan terakhir adalah perkembangan pasar saham tidak menyebabkan perkembangan pasar asuransi yang disebabkan oleh Granger. Yang terakhir adalah kebalikan dari hipotesis sebelumnya. Lanjutkan. Untuk data dari penelitian ini berjumlah 32 negara di Eropa dari tahun 1996 sampai 2016 yang diperoleh dari data indikator pembangunan dunia
yang diterbitkan oleh Bank Dunia dan Asuransi Dunia, yang diterbitkan oleh Sigma Economic Research dari Swiss. Kemudian analisis ini menggunakan multivariat 4 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi per kapita atau disebut dengan PEG, persaingan perbankan PAC, pengembangan pasar asuransi IMD, dan pengembangan pasar saham SMD. Kemudian dari ketiga variabel X-nya ada beberapa indikator yang digunakan. Untuk sisi perbankan ada Index Lerner atau LEI, indikator bond atau BOI, rasio konsentrasi 5 perusahaan CR5, rasio konsentrasi 3 perusahaan CR3, dan kepemilikan asing FOW. Kemudian pengembangan pasar asuransi IMD ada penetrasi asuransi jiwa NIP, non jiwa dalam penetrasi asuransi NIP, dan total jiwa dan non jiwa dalam penetrasi TIP. Terakhir ada indikator pengembangan pasar saham SMD, yaitu kapitalisasi pasar saham SMC, dan rasio perputaran pasar saham STR. Metodologi ekonometrik dan hasil empiris, yang dimana penelitian ini menggunakan uji kausalitas Granger panel, menggunakan model koreksi kesalahan atau SCM yang melihat adanya pengaruh ataupun dinamika dalam jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan penelitian terkait, yaitu dari pertumbuhan ekonomi, persaingan perbankan, pengembangan pasar asuransi, dan pengembangan pasar saham. Ini adalah metode yang digunakan dalam SCM data panel. Kemudian hasil pertama melihat bagaimana hubungan jangka pendek antara pertumbuhan, persaingan perbankan, asuransi, dan kapitalisasi pasar saham dari variabel pengembangan pasar saham. Yang dilihat spesifikasi pertama adalah adanya bukti kausalitas dua arah antara variabel perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi, persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan pasar saham dan pengembangan pasar asuransi. Kemudian hasil kausalitas searah dilihat dengan hasil persaingan perbankan ke pertumbuhan ekonomi untuk persaingan perbankan, perkembangan pasar asuransi untuk pertumbuhan ekonomi, persaingan perbankan hingga perkembangan pasar asuransi, persaingan perbankan hingga perkembangan pasar saham, dan pengembangan pasar asuransi hingga pengembangan pasar saham. Ini juga sekaligus menjawab hipotesis yang dirumus di slide sebelumnya. Kemudian spesifikasi 2 melihat bagaimana bukti kausalitas dua arah antara variabel perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Yang dilihat hasil perkembangan pasar saham dan persaingan perbankan juga saling berhubungan, persaingan perbankan dan pengembangan pasar asuransi, pengembangan pasar saham dan pengembangan pasar asuransi. Hal inilah menjadi bukti adanya kausalitas dua arah yang diteliti dalam penelitian ini. Kemudian kausalitas satu arah dari persaingan perbankan ke pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi hingga persaingan perbankan, pertumbuhan ekonomi untuk mendukung perkembangan pasar saham, persaingan perbankan hingga perkembangan pasar asuransi, pengembangan pasar asuransi hingga persaingan perbankan untuk pengembangan pasar saham, dan terakhir adalah pengembangan pasar asuransi untuk pengembangan pasar saham. Ini dilihat bagaimana hubungan timbal balik antara sektor keuangan itu sendiri. Kemudian di spesifikasi 3 juga melihat hubungan dua arah dari perspektif perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi. Di sini dijelaskan bahwasanya perkembangan pasar saham dan asuransi, perkembangan pasar asuransi dan pertumbuhan ekonomi juga saling berhubungan. Perkembangan pasar saham dan persaingan perbankan, pengembangan pasar saham hingga pengembangan pasar asuransi, dan pengembangan pasar asuransi hingga persaingan perbankan. Selain itu ada analisis kausalitas searah
dilihat dari persaingan perbankan ke pertumbuhan ekonomi juga saling berhubungan, kemudian pengembangan pasar asuransi hingga persaingan perbankan hingga pengembangan pasar asuransi, persaingan perbankan hingga perkembangan pasar saham, dan pengembangan pasar saham ke pengembangan pasar asuransi. Ini adalah model yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana melihat adanya hubungan jangka pendek antara pertumbuhan ekonomi, persaingan perbankan, perkembangan pasar asuransi, dan juga perkembangan pasar saham. Dalam hal ini dilihat dari STR. Yang pertama, analisis kausalitas dua arah, melihat dari perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi, yaitu pasar asuransi berkembang dan pertumbuhan ekonomi, persaingan perbankan dan perkembangan pasar asuransi, persaingan perbankan dan perkembangan pasar saham, pengembangan pasar saham dan pengembangan pasar asuransi juga dilihat dari kausalitas dua arah maupun umpan balik dari hipotesis sebelumnya. Kemudian kausalitas searah dari persaingan perbankan ke pertumbuhan ekonomi juga saling berhubungan. Kemudian perkembangan pasar saham menuju pertumbuhan ekonomi untuk pasar saham, persaingan perbankan untuk pengembangan pasar asuransi, pengembangan pasar asuransi hingga persaingan perbankan, perkembangan pasar saham hingga persaingan perbankan, dan pengembangan pasar asuransi untuk pengembangan pasar saham. Ini juga dilihat bagaimana hubungan searah dari variabel terkait. Kemudian dalam spesifikasi kedua juga dilihat hubungan dua arah antara variabel perkembangan pasar asuransi serta pertumbuhan ekonomi yang saling berhubungan. Kemudian perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi juga saling berhubungan. Persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi juga saling berhubungan. Perkembangan pasar asuransi dan persaingan perbankan saling berhubungan, dan pengembangan pasar saham dan persaingan perbankan juga saling berhubungan. Selain itu, hasil kausalitas searah dari persaingan perbankan ke pertumbuhan ekonomi juga dilihat pertumbuhan ekonomi hingga persaingan perbankan juga tidak searah. Kemudian pengembangan pasar asuransi hingga persaingan perbankan, hanya pengembangan pasar asuransi ke persaingan perbankan yang searah. Kemudian persaingan perbankan hingga pengembangan pasar asuransi juga saling berhubungan, dan perkembangan pasar saham hingga persaingan perbankan tidak saling berhubungan, dan pengembangan pasar asuransi hingga pengembangan pasar saham. Yang terakhir ada spesifikasi ketiga, dilihat kausalitas dua arah antara variabel pasar saham dan pertumbuhan ekonomi yang saling berhubungan. Kemudian pasar asuransi dan pertumbuhan ekonomi juga saling berhubungan. Pasar perbankan dan pertumbuhan ekonomi juga saling berhubungan. Pengembangan pasar asuransi dan persaingan perbankan juga saling berhubungan. Dan pengembangan pasar saham dan persaingan perbankan saling berhubungan, dan pengembangan pasar saham dan pengembangan pasar asuransi juga saling berhubungan. Kemudian kausalitas searah yaitu hubungan pertumbuhan ekonomi ke persaingan perbankan, kemudian pengembangan pasar asuransi hingga persaingan perbankan, persaingan perbankan hingga perkembangan pasar asuransi, perkembangan pasar saham hingga persaingan perbankan, pengembangan pasar asuransi hingga pengembangan pasar saham, dan pengembangan pasar saham untuk pengembangan pasar asuransi juga dilihat dari hipotesis pertama tadi. Kemudian dukungan dari hasil penelitian ini menggunakan fungsi respon impuls umum, yang dimana hasil ini memberikan dukungan untuk argumen adanya hubungan kausal antara variabel yang diteliti, yaitu pertumbuhan, kemudian perbankan, ada indeks bond, kemudian rasio perusahaan 5, rasio saham 3, kemudian ada pasar saham, dilihat dari adanya nilai probabilitas, kemudian nilai pasar saham
dari SMC dan STR. Kemudian temuan jangka panjang dan jangka pendek juga dilihat bagaimana jangka panjang sangat beragam dalam berbagai spesifikasi, dan kemudian hasil dari jangka pendek mengungkapkan hubungan yang lebih kompleks antara variabel. Kemudian dalam jangka panjang, pasar keuangan lebih stabil, adanya peluang lebih besar untuk menemukan hasil yang lebih stabil dari variabel pasar keuangan. Kemudian pasar keuangan juga dapat mengalami perubahan baik dari sisi regulasi maupun dari sisi perbankan itu sendiri. Kemudian keseragaman ini juga pernah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Levin, kemudian Lopez, Kahn, dan Ross tahun yang berbeda. Yang terakhir ada kesimpulan dan implikasi kebijakan, di mana penelitian ini melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi, persaingan perbankan, perkembangan pasar asuransi, dan tingkat perkembangan pasar saham, yang berfokus pada adanya korelasi. Temuan terpenting dalam penelitian ini bahwa sebagian besar hasil jangka panjang terlihat seragam dari kedua sampel, dan juga beberapa hubungan kausal dari jangka pendek, termasuk hubungan kausal dua arah, baik itu persaingan perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian adanya hubungan dua arah antara perkembangan pasar asuransi dan pasar saham terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian hubungan jangka pendek lainnya adalah perkembangan pasar saham dan pertumbuhan ekonomi juga saling mempengaruhi. Kemudian penulis ini juga mengamati adanya kemungkinan hubungan sebab akibat dari beberapa hipotesis tersampaikan dalam penelitian ini. Hasil yang lebih penting adalah bagaimana keempat variabel tersebut terintegrasi. Artinya pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara-negara Eropa bergantung pada persaingan di sektor perbankan, dan ditambah dengan pasar asuransi dan juga pasar saham, yang dimana variabel tersebut dalam jangka panjang sangat mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan pasar keuangan di negara-negara Eropa. Kemudian stimulasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di negara-negara Eropa, baik negara maju maupun negara berkembang, dibutuhkan persaingan yang lebih signifikan dan juga persaingan secara sehat, di mana persaingan ini intinya juga akan ada perbedaan peran antara sektor perbankan dan sektor saham dalam menjadikan modal untuk perusahaan. Kemudian bank sebagai agen ekonomi juga dapat melakukan simpan pinjam ke perusahaan komersial yang gunanya untuk dapat meningkatkan pembiayaan bagi perusahaan baik dalam investor dalam negeri maupun investor dalam negeri. Kemudian kebijakan yang terkait dalam hal ini bagaimana peraturan yang baik untuk menanamkan tata kelola perusahaan yang baik dan praktik etis di sektor asuransi, baik itu di pasar saham ataupun perbankan, yang dimana penelitian ini secara berkelanjutan dalam jangka panjang maupun jangka pendek dapat meningkatkan inovasinya dalam melakukan penelitian, seperti hanya untuk membuat kekayaan, masukkan insentif pajak, dan dapat penyerapan lebih tinggi dari asuransi. Dan ini menjadi peran penting dan juga skala dan cakupan ekonomi yang lebih baik untuk memastikan bahwa konsumen, ini masyarakat, memiliki pilihan lebih luas atas skema asuransi, hemat biaya dan kualitas ataupun di sektor perbankan dan pasar saham. Sekian dari presentasi saya pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.